Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Yang sering gagal bikin kue, cobain deh bikin bolu kojo, kudapan khas Palembang satu ini, karena nggak perlu mengembang dan nggak pakai ribet. Kali ini aku bikin yang versi kukus, anti gagal, bahannya murah meriah, dan hasilnya itu banyak. Jadi cocok banget untuk dijadikan ide jualan, ide isian snack box, ide hantaran, atau untuk sajian acara-acara keluarga. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai 500 gram atau setengah kilogram ya tepung terigu. Ini aku pakai yang serbaguna aja. Kemudian ada 800 ml santan dengan kekentalan sedang. Bisa diganti dengan 400 gram santan instan dicampur dengan 400 ml air biasa ya teman-teman. Jadi diaduk jadi satu. Kemudian ada 4 butir telur ayam utuh, 250 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Nah, kemudian supaya beraroma pandan, di sini aku pakai tambahan pasta pandan, 4 sendok makan margarin. Nah, untuk jus pandannya aku pakai 8 lembar pandan. Kalau bisa cari yang agak muda ya teman-teman, biar nggak pahit. Nah, ini nanti di blender jadi satu dengan 300 ml air. Nah, untuk cetakannya aku bikin yang mini-mini seperti ini ya teman-teman, pakai cetakan bolu kukus atau boleh pakai loyang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, untuk resep lengkap kalian bisa baca di kolom deskripsi. Nah, pertama-tama kita mau bikin jus pandannya dulu. Ini 8 lembar daun pandan. Nah, ini kita blender jadi satu dengan 300 ml air. Ini blendernya aku pakai punya Miyako CH501, kapasitas 1,5 liter. Ini udah plus chopper untuk menghaluskan daging-dagingan. Ini awet banget, aku udah punya blender ini bertahun-tahun dan sampai sekarang masih bisa dipakai. Nah, kemudian setelah halus disaring, jadi dibuang ampasnya, kita hanya ambil air pandannya saja. Nah, kalau sudah sisihkan dulu. Lanjut 500 gram tepung terigu serbaguna. Tambah 1 sendok teh garam, 250 gram gula pasir. Nah, ini dicampur dulu jadi satu. Kemudian masukkan 4 butir telur ayam utuh. Nah, kemudian dikocok dengan menggunakan whisk sampai semuanya tercampur rata, sambil dimasukkan santannya teman-teman sedikit demi sedikit. Nah, ini terus diaduk sampai semuanya bercampur ya. Nah, setelah santan masuk semua dan ini adonannya sudah larut ya, tercampur jadi satu, jangan lupa 4 sendok makan margarinnya kita lelehkan dulu ya. Nah, setelah leleh dan dingin, masukkan ke dalam adonannya. Nah, kemudian di whisk lagi sampai tercampur rata. Nah, supaya adonannya mulus, di sini adonannya aku saring ya teman-teman. Nah, ini supaya tidak ada tepung yang bergerindil atau yang tergumpal. Nah, jadi hasil bolu kojonya itu bagus. Nah, setelah disaring, nah jadi bagus gini ya, adonannya jadi mulus. Nah, aku mau bikin dua warna ya teman-teman. Jadi ada yang putih, ada yang hijau. Ini supaya bentuknya cantik aja. Nah, jadi di sini aku ambil adonan putihnya kurang lebih sekitar 250 ml ya teman-teman. Nah, jadi aku pindahkan ke wadah terpisah, kurang lebih sekitar 250 ml. Nah, kemudian untuk adonan yang banyak aku campurkan dengan jus pandan yang di awal tadi sudah kita blender. Dan supaya makin cantik aku tambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh pasta pandan. Nah, ini boleh di skip ya teman-teman, pasta pandan ini. Ini hanya untuk menambahkan aroma dan warnanya biar tambah cantik ya. Nah, kemudian diaduk jadi satu.
Nah, kemudian untuk adonan yang putih karena tidak dicampur dengan jus pandan, jadi di sini aku tambahkan air kurang lebih sekitar 50 ml air biasa ya teman-teman. Nah, kemudian diaduk adonannya sampai tercampur rata. Nah, adonan hijau sudah dan adonan putihnya juga sudah. Ini tinggal kita cetak aja. Untuk cetakannya, ini aku olesi dulu dengan minyak ya, supaya tidak lengket. Nah, kalau nggak mau pakai cetakan kecil-kecil seperti ini, boleh dicetak di loyang langsung besar gitu ya teman-teman. Jadi nanti tinggal dipotong-potong aja. Nah, jadi disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, pertama-tama di sini aku mau masukkan adonan putihnya dulu. Nah, sedikit aja teman-teman, jangan terlalu penuh. Hanya bagian permukaan bawahnya saja ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya bagus, dia dua warna, bawahnya putih dan atasnya itu hijau. Nah, kalau sudah, kukus dulu adonan putihnya kurang lebih sekitar 2 menitan aja sampai set. Nah, ini kalau cetakannya nggak muat ya, misalnya kalian hanya punya cetakannya sedikit, ini boleh dilakukan bertahap ya teman-teman. Nah, setelah 2 menitan sudah set ya, kita keluarkan dulu dari kukusan. Oh ya, jangan lupa tutup kukusannya dikasih serbet ya teman-teman, supaya tidak ada air yang menetes. Nah, kemudian aku lanjut lagi mengukus adonan putihnya di cetakan yang lain ya, biar cepat. Nah, adonan putihnya ini dikukus lagi kurang lebih sekitar 2 menitan. Nah, kemudian setelah 2 menit, ini kita tinggal masukkan aja adonan warna hijaunya di atasnya begini. Nah, kalau kalian nggak tahan panas ya teman-teman, ini karena kukusan tuh panas banget, boleh keluarkan dulu dari kukusan terus diisi di luar ya. Nah, kemudian kukus lagi kurang lebih sekitar 15 menitan sampai matang. Nah, sambil menunggu yang lain matang, bisa lakukan mengisi adonan yang lain ya. Nah, biar cepet. Nah, ini setelah 15 menit, nah udah mateng, tinggal diangkat aja deh. Nah, begini. Oh ya, ini ngukusnya pakai api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar apinya, supaya cetakannya itu tidak cepat rusak ya. Nah, lanjutkan mengukus sampai adonannya habis. Nah, ini dia yang sudah dikukus, ini kita tunggu dingin ya teman-teman, baru bisa dikeluarkan dari cetakan. Nah, ini setelah dingin, coba ya kita keluarkan dari cetakannya. Nah, kalian bisa lihat bentuknya cantik banget. Nah, warnanya cantik ya teman-teman. Ada 2 warna, putih dan hijau. Nah, kita lakukan membuka untuk yang lain. Nah, seperti ini bagus banget, cantik banget ya. Nah, karena bentuknya menarik begini, ini cocok banget dijadikan untuk isian snack box atau untuk ide jualan ya. Dan kalian kalau mau bungkus bisa pakai plastik ukuran 8 x 10 cm seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya kalau dijual kan harus dibungkus. Nah, biar cantik begini. Nah, satu resepku ini hasilnya banyak banget. Jadi 65 pieces ya, bolu kojo. Nah, ini cocok dijadikan untuk ide jualan, ide isian snack box, ide hantaran, atau sajian untuk acara-acara keluarga ya teman-teman. Nah, ini dia bolu kojo kukus yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang banget kan? Yang sering gagal bikin kue, cobain deh resepku kali ini. Dijamin anti gagal, modalnya itu murah, bahannya mudah didapat, dan hasilnya itu banyak. Nah, selain bentuknya cantik dan menarik, rasa kue satu ini juga enak, lembut, rasa pandan dan aromanya itu terasa banget karena tadi kita pakai pandan asli ya teman-teman. Jadi rasa pandannya itu enak, ada rasa gurih dari santannya, manisnya itu pas, dan wangi dari pandannya. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.